Selamat malam Business Planners. Welcome back di Business Q&A-nya Business.id. Hari ini tentunya di tanggal 26 Desember, tanggal hari Senin tepatnya, kita akan Business Q&A bersama Pak Baskoro Hadi. Teman-teman yang sudah bergabung boleh banget langsung drop nama dan domisilinya ya di kolom komentar. Sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu nih, suara saya sudah terdengar dengan jelas atau masih terputus-putus ya di teman-teman? Boleh bantu ya dijawab di kolom komentar. Oke, kembali lagi kita di sesi Business Q&A yang malam ini tentunya akan ditemani oleh Pak Bas. Teman-teman yang hari ini pastinya sudah bergabung ya, kemarin kita libur setelah melakukan ada Natalan ya teman-teman. Bagi teman-teman yang merayakan Natalan kemarin, Hari Christmas ya teman-teman. Semoga semuanya berkah jadi berkah bagi teman-teman ya. Oke, sebelum kita mulai mungkin di sini masih ada teman-teman yang baru follow business.id, jadi masih belum tahu nih business.id seperti apa. Kita kenalan dulu ya sama business.id. Business.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas yang sudah disediakan Business.id nih. Saat ini kita ada 12 kelas yang mana cukup satu kali pembayaran atau investasi sudah bisa akses kelasnya seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi jangan lupa ya teman-teman untuk ikut e-course-nya atau kelasnya di aplikasi Business.id ataupun website. Bagi teman-teman yang belum bisa mendaftarkan lewat aplikasi, bisa langsung daftar via CS WhatsApp kami ya. Jadi teman-teman bisa langsung daftar di CS WhatsApp kami dengan klik link pada link bio Instagramnya business.id. Nah, atau teman-teman juga bisa nih mengikuti free session atau pembelajaran secara gratis di business.id. Nah, ada kegiatannya, ada Business Q&A dan Business Forum. Untuk Business Q&A kita sediakan atau kita selenggarakan nih di setiap hari Senin dan Rabu. Kalau di Senin bersama Pak Bas dan di hari Rabu bersama Pak Budi Isman. Atau teman-teman bisa ikut juga di kegiatan Business Forum di setiap hari Sabtu. Sayangnya untuk minggu ini Business Forum akan libur terlebih dahulu dan kembali lagi nih di tanggal 14 Januari. Bagi teman-teman yang nggak mau ketinggalan, boleh banget langsung daftar dengan klik link pada bio Instagramnya business.id pada menu daftar Business Forum. Nah nih, satu lagi yang spesial untuk business planners nih, teman-teman yang sudah follow business.id, yang sudah kenal business.id dan ingin mengikuti kegiatan gratis yang spesial di minggu ini saja nih, yaitu special sessionnya business.id yang akan bantu teman-teman untuk cek kesehatan bisnisnya teman-teman. Nah, untuk cek kesehatan bisnisnya akan didampingi langsung nih sama Pak Budi Isman. Jadi teman-teman yang mau cek kesehatan bisnisnya boleh banget untuk mendaftarkan diri nih di free session atau special session ini bersama Pak Budi Isman. Nah, kegiatannya akan diselenggarakan pada Kamis 29 Desember pukul 19.30 sampai jam 9 malam ya teman-teman, atau setengah 8 malam atau sampai jam 9 malam, mohon maaf. Nah, untuk acaranya tentu gratis, tapi kita selenggarakan via Zoom. Nah, untuk pendaftarannya teman-teman bisa langsung klik link pada bio Instagramnya business.id. Nanti ada pada daftar atau pada menu daftar cek kesehatan bisnis Anda. Jadi teman-teman bisa langsung daftarkan diri dengan menyebutkan nama dan emailnya di WhatsApp ya teman-teman. Jadi langsung didaftarkan ya. Nah, slotnya tentu terbatas, jadi teman-teman bisa langsung daftar karena masih banyak slotnya sekarang. Jadi teman-teman bisa langsung daftar sekarang, jangan sampai ketinggalan ya. Oke, dan gak ketinggalan pastinya bagi business planners yang ingin belajar lebih detail nih untuk pembangunan fundamental bisnis, bisa mengikuti workshop SBM Advance nih yang akan diajarkan langsung oleh Pak Budi Isman dan Pak Taufan B. Umbara. Workshop tersebut akan diselenggarakan pada 16 sampai 17 Januari. Untuk pendaftarannya dan info lebih lanjutnya, teman-teman bisa langsung menghubungi Mbak Amelia Jilansyah via di Instagram atau langsung klik link pada bio Instagramnya business.id pada menu daftar workshop SBM Advance ya. Oke, teman-teman yang sudah bergabung boleh langsung drop nama dan domisilinya ya di kolom komentar. Kita sambil menunggu Pak Bas untuk bergabung juga malam hari ini. Oke, oke. Yuk kita cek-cek nih teman-teman dari mana aja malam hari ini. Jadi ada Kak Billy dari Surabaya ya. Oke, ada
dari bukukungu.id dari Malang. Yuk teman-teman yang lain yang sudah bergabung boleh langsung drop nama dan domisilinya di kolom komentar ya. Oke. Oke, mungkin sedikit saya ulang ya terkait special session nih yang tadi saya sebutkan. Nah, special session ini akan kita selenggarakan pada tanggal 29 Desember, tepatnya pada hari Kamis ya. Jadi teman-teman yang ingin cek kesehatan bisnisnya bisa langsung mengikuti special session ini. Nah, special session ini akan diajar langsung oleh Pak Budi Isman. Jadi teman-teman yang mau cek, yang mau lebih tahu nih bisnisnya sedang seperti apa kesehatannya bisa langsung ikut di session ini karena teman-teman akan diajar langsung oleh expertnya juga yang sudah berpengalaman nih dalam membangun bisnis. Untuk cara daftarnya gampang tentunya teman-teman bisa langsung klik link pada bio Instagramnya bisnis.id. Nah, nanti pada menu cek kesehatan bisnis Anda, teman-teman bisa langsung klik dan menyertakan nama juga email saat melakukan pengiriman pesan ke chat WhatsApp kami ya, agar bisa langsung kami daftarkan. Oke, yuk teman-teman yang sudah bergabung boleh langsung drop nama dan domisilinya ya di kolom komentar. Kita sambil menunggu Pak Bes untuk bergabung. Oke, sepertinya Pak Bes sudah bergabung, boleh dikirimkan undangan untuk join, Pak? Ah, sudah. Oke, selamat malam Pak Ya. Bes. Selamat malam, Raisa, apa kabar? Malam, Pak. Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Pak Bes nih? Alhamdulillah, saya baru selesai makan. Raisa sudah selesai makan tadi? Sudah Pak, sudah. Sudah mantap nih tadi dimasakin spesial sama ibu. Oh iya, Iya, wah, ini saya lagi lagi mantap ini. selamatan juga di sini. Apa namanya? Lagi ketemu apa namanya ada yang datang, jadi kita ngobrol-ngobrol tadi. Untung ngecek timing. Wah, 4 menit menjelang bisnis ke ini, langsung saya lari ke atas. Oke, baik, baik. Mantap, mantap. Gimana nih Pak hari hari ini? Dari mana aja nih Pak? Oke, aman. Tadi pagi saya ada meeting satu, terus siangnya saya harus ada melakukan sesuatu sebelum ini persiapan untuk kan mau istilahnya mau jalan-jalan nanti nih hari Kamis nih. Terus Mantap, besok saya harus ke mantap. Gorontalo kan, temu timnya Pak Roni ya, di Gembira di Gorontalo. Jadi ya itu persiapan lah siang tadi untuk berangkat nanti Kamis gitu kan. Oke, Jadi lumayan. baik, Nah, baik. wah, ini siapa Oke, aja yang oke. udah join dari Jayapura tuh tadi tuh, Raisa? Ya Pak, ada dari Kak Zamzam Chelsea nih, dari Jayapura, Papua. Wes, Hergun 81, Paku ini. Oke, wah yang sementara ini yang terjauh nih ya dari Papua nih. Ada Duihi di Jawa Tengah nih. Jawa Tengahnya di mana nih Duihi 1998 nih? Barangkali bisa bertemu Pak Bas nih saat kunjungan nanti. Iya, Oke, kita sering ke oke. Jogja. Terus Betul. iya, iya. Siapa lagi nih Raisa nih yang hadir nih? Irwanto and Partners. Wih, Jurah Madila. Hello, Harahap Rudi. Wibawa Pramana. Didi Haryanto 7927408. Wah, nomornya banyak juga nih. Didi Haryanto nih. Oke. Cilacap. Tapi aku sedang di Taiwan. Wah, orang Cilacap lagi jalan-jalan ke Taiwan nih. Bagian Kademen. Duihi, 1999. Halo, halo. Pak Bas sudah viral di Papua, harus bikin workshop di Papua. Viral di mana saya di Papua, Hergen? Bisa aja nih, Hergen. Terima kasih, Hergen, Oh, komentarnya. oke, Jurah baik. Madilah, Mungkin, Malang-Malang. oke, Hey. sambil kita menunggu business planners yang lain bergabung ya Pak, mungkin kita sedikit opening dulu nih dan sharing session terlebih dahulu. Boleh Pak? Ya, oke. Terima kasih, Raisa. Kembali menemani saya malam ini dan saya mau mengucapkan juga ya bagi yang merayakan Natal kemarin ya semoga perayaannya meriah dengan keluarga dan orang-orang yang dicintai. Kita kembali nih satu hari setelah liburan Natal kita kembali lagi hadir di 26 Desember ini dan
Saya senang sekali teman-teman banyak yang hadir malam ini. Dan alhamdulillah, puji syukur kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk kembali saling bertemu. Oke? Nah, malam ini topik pembukanya adalah pertanyaan ya topiknya. Pertanyaannya adalah seberapa solid strategi 2023 yang Anda miliki? Oke? Seberapa solid strategi 2023 yang Anda miliki? Boleh nggak? Kira-kira apa namanya penilaian teman-teman sekalian terhadap bisnis teman-teman sekalian. Mungkin di kolom chat ya sebelum kita mulai, kira-kira gimana nih penilaiannya? Sudah cukup solid kah? Masih merasa apa namanya ngambang kah? Atau bahkan nggak yakin sama sekali? Boleh dong mungkin teman-teman ya Raisa kita tanyakan nih. Oke, yuk teman-teman boleh ya dijawab nih seberapa solidnya nih sudah strategi teman-teman di 2000 untuk 2023 nih. Bantu ya dijawab di kolom komentar. Kita sambil sharing-sharing juga nih teman-teman. Kalau misalkan sudah solid seperti apa stepnya, kalau belum solid seperti apa stepnya. Jadi teman-teman boleh banget ya bantu jawab di kolom komentar. Iya, oke. Eka 2942, terima kasih baru saja following saya. Terima kasih Eka. Ya, jadi ini topik pembukanya. Jadi sembari teman-teman apa berpikir, nggak apa-apa. Jadi ini kan penilaian yang nggak ada salah, nggak ada benernya ya. Ini sebagai pembuka aja nih. Tolong ditulis di kolom chat. Kira-kira solid, yakin, atau masih ngambang, atau saya nggak yakin ya strategi saya. Dan itu nanti bisa ditanyakan kalau memang apa namanya, apapun penilaiannya itu ya di sini. Seperti itu, gitu. Oke, jadi mana nih? Belum ada yang jawab nih. Jangan-jangan nggak ada Belum yang punya nih. strategi nih Raisa nih tahun 2023 nih. Belum terbuat jangan-jangan ya Pak. Masa sih belum terbuat ya Raisa ya? Ayo, seberapa solidkah strategi teman-teman sekalian? Boleh dong share. Ayo, masa nggak ada satupun nih? Paling tidak belum ada satupun yang memberi penilaian terhadap strategi masing-masing. Gimana nih? Gak apa-apa Kita nih teman-teman. Kalau masih merasa nggak solid, gak apa-apa dijawab aja. ini ada yang jawab nih. Siapa nih? Hergun. Dari Bueno. Hergun. Beta Papua bilang, sudah jelas ada yang harus dilepas karena proyek sudah habis. Terus yang kedua harus segera pivot dari yang tadi vendor BUMN, perusahaan BBM berubah total jadi kuliner beta food, dapur beta sama retail ke pedalaman. Wis, luar biasa nih. Mantap. Oke, keren. Terus ada yang bilang, baru mau resign Pak, belum bikin strategi. Wah, itu mungkin strateginya ya, resign tahun ini. Untuk membuat strategi yang ini ya. Malik Fadil Muhammad, terima kasih. Hidayatullah Ibrahim, masih kurang solid strateginya. Oke, nggak apa-apa, mungkin nanti setelah kita bahas, paling tidak ada apa namanya tips-tips yang bisa merefine apa istilahnya, memperbaiki strateginya ya untuk Hidayatullah ya. Oke, harus optimis. Yes, tentu Hergun 81, thank you. Farhan dari Solo. Yes. Terus ada lagi, pebisnis dunia masih ngambang. Fahmi Farizan. Terus siapa lagi nih? Eko Setiawan, JK Pro Audio, solid. Wah, keren. Insya Allah solid Pak, kata Jurahmadilah. Jurahmadilah. Karena berangkat dari understanding, planning, dan implementing. Ya, oke. Senang sekali terdengar, insya Allah solid ya. Terus, oke. Oke, jadi nanti kalau ada teman-teman yang masih ingin memberi penilaian, silahkan ya. Nah, oke, kita masuk ya ke topik pembukanya. Ini memang apa namanya semacam kayak cross check
di saat-saat terakhir nih, di injury time, kalau kita main bola, ini sebelum kita masuk ke babak yang benerannya di 2023, paling tidak dalam proses kita membuat business planning gitu ya, kita tetap harus checklist ya, checklist dan melihat kembali solid nggak nih ya 2023 strategi kita. Oke, untuk mengukur solid atau tidaknya, tentunya adalah pertama ya kita akan seharusnya sudah melakukan business planning proses itu ya. Hanya mungkin yang menjadi catatan seberapa solid atau tidaknya itu saya akan lebih memberikan guidance atau pedoman atau sharing lah persisnya ya pada teman-teman, strategi itu solid atau tidak itu yang seperti apa, oke? Nah, yang pertama yang bisa menjadi catatan buat teman-teman adalah ya, strategi itu harus dibuat dari apa yang kita pelajari di tahun 2022. Jadi kalau kita ngelihat ke belakang dulu ya, artinya ke tahun ini dan ke tahun sebelum-sebelumnya, seharusnya kita sudah punya yang namanya catatan-catatan what works and what doesn't work. Ya, apa saja hal-hal yang bekerja buat kita ya, yang berhasil, yang sukses, itu harus kita secara disiplin untuk dicatat. Ya, what works ya. Apapun ya, lintas fungsi ya. Saya nggak bicara ini hanya milik satu atau dua fungsi dalam organisasi. Tapi lintas fungsi. Apa yang bekerja? Saya di tim departemen atau divisi marketing, saya di divisi sales, saya di divisi operation, saya di divisi finance, saya di divisi IT umpamanya ya, saya di divisi digital. Apapun itu harus mencatatkan what works and what doesn't work di tahun 2022 dan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, dari situ biasanya kita akan mengumpulkan informasi-informasi itu yang akan menjadi acuan sebenarnya untuk ke depannya, kira-kira ada isu-isu apa yang harus kita tackle, yang harus kita selesaikan. Nah, jadi yang kedua poinnya adalah kita setelah mempelajari dan mencatat what works dan yang what doesn't work, kita akan keluar dengan turunan yang namanya issues ya. Nah, dari issues itu kita sudah akan bisa memformulasikan atau mengantisipasi apa yang harus dilakukan ya, untuk kedepannya. Terus yang kedua, kita juga harus melihat opportunity-nya ya, opportunity-nya ke depan. Nah, jadi biasanya tuh sepasang ya. Pasangan kalau kita ngelihat ke belakang ada what works and what doesn't, kita mereview apa isu dan opportunity-nya. Isu kira-kira yang akan menghambat pencapaian kita atau cita-cita kita ke depan, dan opportunity apa kira-kira yang bisa membuat kita mempercepat pencapaian itu. Gitu ya. Kembali apa saja di issues dan opportunity ya di lintas fungsi itu gitu ya. Nah, jadi itu yang akan membuat kita memiliki strategi yang baik, yang solid ya. Nah, itu kalau kita ngelihat ke belakang dan sekarang untuk ke depan. Itu catatan awal saya buat teman-teman. Lalu kalau kita sudah punya strategi, ya sekali lagi kita sudah lihat what works, what doesn't work, kita lihat what is the issues and what is the opportunities untuk tahun ke depan. Lalu setelah kita buat itu strategi untuk ke depannya, nah baru kita melihat ke depan sepenuhnya ya. Ke depan sepenuhnya apa? Yang namanya strategi itu harus diturunkan ke namanya planning, gitu ya. Plannya apa? Ya, plannya apa? Lalu kalau kita sudah buat plannya, biasanya itu ada beberapa planning terhadap strategi-strategi yang kita buat,
Ya, ini secara gambaran besar aja buat teman-teman ya. Jadi kalau kita udah punya strategi, kita harus turunkan ke perencanaan untuk melakukan apa yang kita sudah tuliskan di strateginya. Ya, contoh bentuk-bentuk strategi apa sih? Bentuk-bentuk strategi kan, kalau strategi itu kan how-nya ya, bagaimananya ya. Kira-kira apa yang harus kita apa namanya rancang gitu ya, gimana caranya. Sumpamanya, oh saya untuk uh, tentunya meningkatkan sales, objektifnya strateginya adalah mungkin apa namanya growth expansion. Growth expansion-nya itu dalam artian dalam bentuk mungkin geographical, mungkin yang kita suka bicara penetration-nya, mungkin kita bisa peningkatan brand awareness, mungkin kita bisa meningkatkan kapasitas produksi dengan meningkatkan kapasitas produksi gitu. Itu strategi-strateginya ya, how-nya ya. Nah, kalau kita sudah punya itu, anggap aja salah satu strateginya adalah meningkatkan kapasitas produksi ya, atau bagian dari supply chain kita perlu meningkatkan itu. Plan-nya apa? Ya, plan-nya turunan dari strategi itu kan bisa macam-macam. Apakah kita merencanakan untuk membangun pabrik sendiri? Apakah kita mau maklun? Apakah kita mau membangun produksi sendiri dan juga maklun? Ya, itu perencanaan-perencanaannya ya. Nah, lalu kalau udah itu lebih jelas, berarti strategi kita punya kaki istilahnya. Oke? Saya nggak hanya cita-cita aja caranya ingin meningkatkan produksi, tapi saya punya plan untuk membantu strategi tadi itu. Alias, kalau strategi itu adalah badannya, plan-nya itu adalah kaki-kakinya. Ya, yang sebagai contoh tadi. Lalu kalau kita sudah punya strategi, kita punya plan-nya, masing-masing plan-nya itu juga harus dipecahkan dalam bentuk program. Nah, program itu kalau kata lainnya adalah action plan ya. Jadi plan yang punya action-nya gitu ya. Dan kalau kita tadi udah punya plan, plan itu telapak kakinya itu adalah program-program itu gitu ya. Program-program itu adalah action plan yang benar-benar jelas yang akan dilakukan apa secara mendetail itu ya. Jadi moga-moga teman-teman jelas ya. Yang membuat satu strategi itu solid adalah tadi kita lihat pertama ada ngelihat ke belakang ya, what works, what doesn't work. Lalu kita punya ringkasannya apakah yang menjadi issues, apakah yang menjadi opportunity ke depan. Lalu kita bentuklah strateginya. Nah, setelah kita punya strategi, kita turunkan strategi itu ke planning. Ya, planning yaitu kaki-kakinya. Ya, kalau kita sudah punya planning kaki-kakinya tadi seperti saya kasih contoh tadi, lalu kita turunkan lagi plan itu menjadi satu atau lebih program untuk mendukung plan itu. Nah, kalau itu sudah dapat semua, bisa Anda menjadi yakin bahwa strategi yang Anda miliki itu solid, gitu ya. Tinggal dieksekusi. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi, moga-moga ini membantu sebagai topik pembuka malam ini. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan diajukan. Dan juga kalau mungkin topiknya berbeda dengan apa yang mau ditanyakan tentang solid strategy ini, silahkan juga ya. Oke, baik. Teman-teman yang memiliki pertanyaan nih, atau sudah menyiapkan pertanyaannya, boleh banget langsung ditanyakan di box Q&A, atau teman-teman bisa langsung sampaikan di kolom komentar ya. Oke, sebelum ke business planners, Pak, saya mau tanya juga ya. Ya. Lalu, kita kan sudah punya action plan ya, Pak. Action plan ini dibuat disesuaikan dengan para divisi, atau dibuat secara besar nih, Pak? Atau dibuat bersamaan, jadi dalam satu buku mungkin, tapi dia semuanya diserangkup di situ, atau dibedakan bukunya sesuai divisinya. Ya,
Ya, pertanyaan bagus sekali Raisa, terima kasih. Ini moga-moga juga membantu memperjelas ya buat Ya. teman-teman sekalian. Jadi yang namanya action plan atau yang kita sebut tadi adalah program, itu benar-benar sudah kayak apa ya namanya action plan yang jelas untuk Mm. masing-masing divisi. Ya, kalau plan apa action plan atau program kita nyebutnya lebih supaya nggak tidak tumpang tindih dengan plan, kita nyebutnya program aja. Action plan itu adalah programnya, ya, program dari sebuah plan. Jadi kalau plan itu adalah kaki, program itu adalah jari-jarinya lah. Ya, jadi bisa lebih dari satu. Jadi satu plan bisa memiliki satu, dua, tiga, atau empat, lima program, gitu ya. Nah, program-program ini adalah milik masing-masing divisi. Masing-masing divisi punya program masing-masing. Contohnya tadi kalau seandainya plan itu menyangkut soal mendukung strategi peningkatan kapasitas produksi, berarti itu plannya dan juga programnya itu milik tim manufacturing atau tim produksi. Nah, kalau itu yang terjadi bukan berarti dalam menjalankan programnya tim manufacturing atau tim produksi hanya melakukannya untuk mereka dan timnya hanya mereka. Bisa jadi akan melibatkan cross functional namanya, yaitu melibatkan fungsi-fungsi lain. Contohnya apa? Kayak kita manufacturing bisa jadi kita perlu izin. Izin apa? Izin dari BPOM. Berarti dalam project itu atau dalam program itu kita akan melibatkan tim regulatory atau tim yang mengurusi soal perizinan, ya. Jadi kalau tadi Raisa tanya itu action plan atau program itu di tingkat mana? Itu di tingkat masing-masing divisi. Tapi dalam menjalankan atau mengeksekusi program itu bisa jadi itu akan melibatkan fungsi-fungsi lain atau divisi-divisi lain gitu. Oke. Baik, berarti memang disesuaikan per divisi, tapi dilihat ya Pak, seperti apa program yang dijalankan. Jadi Betul. bisa menyangkut berbagai divisi lainnya di dalam satu program tersebut. Ya. Oke, oke. Oke. Ya lalu nih Pak, action plan kan pastinya dibuat dalam tahunan ya Pak. Pastinya dalam 1 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan. Nah, apakah kita perlu nih membuat atau memisahkan program tersebut atau action plan tersebut dalam tiap bulan nih Pak? Karena mungkin teman-teman bisa aja ngambil programnya secara acak nih, bisa digunakan yang mana aja, karena kan banyak ya Pak dalam 1 tahun itu programnya. Iya. Jadi kalau saya melihatnya secara realnya, ya, yang terjadi secara real di dalam keseharian mengimplementasikan perjalanan bisnis itu, yang paling bawah itu yang paling sering terjadi perubahan. Karena kenapa? Karena yang namanya jari-jari itu kan tergantung pada kaki. Yang namanya kaki itu tergantung dari badannya. Yang tadi saya bilang, kalau seandainya kita menganalogikan strategi itu adalah badannya, plannya itu adalah kakinya, ya, terus programnya adalah jari-jarinya, keseringan adalah strategi atau badan jarang berubah, Reza. Ya, yang sering terjadi saat kita menjalankan masuk tahun itu, kita mengevaluasi plan-plannya itu. Jadi strateginya bisa jadi tidak berubah dan biasanya tidak berubah hanya dalam perjalanannya di bulan-bulan atau beberapa bulan dalam tahun itu bisa jadi plannya yang berubah. Oleh karenanya kalau plannya berubah, ya nanti akan memerlukan program-program yang disesuaikan terhadap plan yang direvisi itu, gitu. Jadi semakin ke bawah, semakin dimungkinkan untuk selalu dievaluasi, diperbaiki, dan dieksekusi berbeda dari perencanaan awal. Seperti itu. Oke, oke.
balik lagi ya Pak, berarti disesuaikan nih sesuai dari divisinya. Mm-mm. Perlu actionnya seperti apa dahulu, karena dari atas pun pasti berbeda ya Pak, karena di bawah nih kita take actionnya berbeda lagi. Betul, Oke, oke. betul Oke, sekali. lalu Pak, kita kan dalam mencapai kesolidan strategi ini, kita butuh yang namanya tim ya Pak, yang solid juga. Lalu bagaimana nih Pak, step untuk mengeksekusi strategi tersebut nih ke tim kita agar solid nih Pak, tetap solid nih Iya, strateginya ke tim-tim kita. iya. Jadi dalam apa namanya, memformulasikan strategi, dalam memformulasikan plan, sampai dengan mengimplementasikan program-program itu dari plan yang sudah diformulasikan, itu adalah kerjaan teamwork ya. Jadi satu tim. Ya. Kalau kita lihat mungkin yang lebih berpikir banyak untuk strategi dan plan itu adalah yang lebih senior, ya bisa jadi kepala divisi, bisa jadi kepala departemen, bisa jadi yang lebih senior lagi. Tapi yang mengimplementasikan itu adalah tim eksekusi. Mungkin tingkatnya adalah supervisory level ya. Kalau dalam apa namanya penyusunan tim itu kan ada yang tim eksekusi atau eksekutif ya, terus di atasnya ada yang tim supervisi, terus ada yang tim manager, terus ada yang tim director gitu ya. Uh, Biasanya semakin itu plan yang harus dijalankan, yang terlibat lebih langsung itu adalah tim eksekusi yang di jenjang supervisi dan di bawahnya. Nah, oleh karenanya teamwork ini harus diisi oleh orang-orang yang mumpuni, ya, orang-orang yang bisa melakukan perannya tadi dengan baik. Nah, ini tidak terlepas dari kualitas orang-orang di beberapa jenjang tadi, seperti itu. Nah, jadi tidak bisa tidak bahwa orang-orangnya harus dipilih yang memiliki kemampuan ya dan juga kapasitas yang sesuai dengan tipe pekerjaan yang harus dilakukan seperti itu. Jadi timnya harus solid ya, mulai dari tim eksekusi, tim supervisi, tim manager, tim direkturnya harus benar-benar solid gitu. Oke, berarti memang yang utama adalah mensolidkan tim terlebih dahulu ya Pak, agar strateginya nih bisa disampaikan dengan baik. Jadi teman-teman bisa nih langsung mempraktekannya besok ya di 2023 nih. Iya. Teman-teman yang belum solid mungkin tim-timnya boleh nih diadakan annual event atau annual meeting nih untuk saling mensolidkan tim. Jadi teman-teman bisa langsung coba di 2022 dan try it atau di action di 2023 ini. Lalu Dan nih Pak, juga, apakah sorry Raisa, mm, saya mau ya, tambahin tadi yang Raisa boleh. bilang. Karena kan Raisa, apa namanya, kita secara pedoman kan bilang bahwa timnya harus solid dulu baru akan bisa menjalankan strategi yang dibuat ya. Tapi pada kenyataannya ya, biar teman-teman nih nggak, apa namanya, nggak merasa bahwa persyaratannya kok berat banget gitu. Pada kenyataan karena teman-teman kan bergeraknya kan dari apa ya, tim yang tanda kutip asal jadi asal jalan dulu gitu ya. Jadi di banyak kesempatan memang apa namanya tim itu diperkuat sejalan dengan apa namanya kita memikirkan strategi dan plan yang jauh lebih baik gitu ya. Jadi teman-teman juga jangan istilahnya tanda kutip minder atau merasa salah. Wah, saya belum punya tim ya, saya apa tim saya belum kuat ya, saya tidak akan bisa menjalankan strategi. Pada kenyataannya itu akan berjalan paralel gitu. Sembari kita mikirin strategi dari bisnisnya diperkuat ya, plannya dipertajam, terus implementasinya juga disiplinnya diperkuat, biasanya timnya ini juga akan mulai mengikuti. Jadi secara paralel gitu ya. Idealnya memang ya timnya harus kuat dulu sebelum bisa menjalankan strategi plan dan programnya yang kuat gitu. Tapi nggak apa-apa, kita kan dalam apa namanya fase
pembelajaran ini selalu kadang-kadang satu sudah ketinggalan dulu ya, tapi yang terpenting adalah kita sudah tahu bahwa tim, kekuatan tim, yaitu kapabilitas dan kapasitasnya juga harus mulai diberesin lah istilahnya, supaya bisa menjalankan plan dan programnya itu gitu. Oke, baik. Mungkin tim lebih lebih bisa memahami ya Pak, seiringnya perjalanan dari bisnis dengan mereka melakukan plan-plan tersebut, merasa dirinya akan lebih mantap nih untuk membangun juga. Jadi akan solid, lebih solid lagi dengan bisnisnya karena sudah tahu nih dan sudah paham plannya seperti apa yang diinginkan oleh bisnis kita. Ya. Oke. Oke, next ya Pak. Apakah nih Pak, ideal jika kita menentukan solidnya strategi ini dengan melihat kebutuhan dari tiap-tiap tim atau tiap-tiap divisi? Maksudnya kebutuhan apanya nih Reza? Eh, Coba tolong diperjelas. Kebutuhan dari strateginya Pak. Jadi memang mungkin dari strategi-strategi yang dibuat, tapi kita melihat dari kebutuhan dari tiap-tiap timnya. Ya, jadi kalau kita berorientasi kebutuhan itu, kebutuhannya sebenarnya berorientasi kepada customer kita. Karena itu apa istilahnya sosok atau target siapa yang harus kita beri service kita atau produk kita. Jadi kita harus berorientasi pada customer atau consumer kita, alias we should be consumer oriented gitu ya. Nah, kalau kita benar-benar sudah consumer oriented, semua kita yang di organisasi, terlepas kita apa namanya di divisi manapun ya, tidak hanya di marketing atau sales atau operations, semua itu harus berorientasi untuk tanda kutip pemuasan customer yang menjadi target kita. Jadi kalau kebutuhannya sudah jelas bahwa kita akan memenuhi kebutuhan dari konsumen, nah untuk mencapai itu masing-masing dari kita di divisi kita masing-masing kebutuhannya apa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi mindsetnya harus seperti itu. At the end of the day, it's supposed to be a consumer-oriented organization. Karena mereka yang akan menggaji kita kan gitu istilahnya. Gitu. Oke, baik. Jadi lebih ke customer oriented ya, Pak. Jadi teman-teman ini bisa nih dicek data-data dari 2022 atau dari risetnya teman-teman nih terkait customer, bisa dicek-cek lagi dan ditingkatkan nah dari situ untuk menjadi acuan untuk strategi di 2023 ini. Lalu nih Pak, suatu saat strateginya ternyata sudah tidak bisa solid lagi nih Pak. Bagaimana kita menanggapi? Bagaimana cara paling pertama kita menanggapi ketidaksolidan dari strategi tersebut? Ya, kita bisa menakar itu solid atau tidak. Itu kan sebenarnya, Kak, seperti tadi saya sampaikan, Reza, kalau kita sudah tahu tips dari apa yang saya sampaikan itu dijalankan, disiplin itu dijalankan dari tahun ke tahun, ya harusnya ya kita punya keyakinan bahwa strategi kita akan solid, gitu ya. Kalau kita tidak melakukan itu, ya berarti juga kita bisa punya alasan bahwa strategi kita belum solid. Ya, jadi sebenarnya selama kita melakukan tadi disiplin-disiplin itu ya, melihat ke belakang what works, what doesn't work, melihat apa namanya what is the issues and opportunity, kita buat strategi, terus kita buat apa namanya plan-nya, kita buat programnya, harusnya itu sudah solid gitu ya. Kebalikannya kalau kita tidak melakukan itu, sudah hampir pasti ya tidak solid gitu. Jadi jawaban ke Raisa ya sederhana aja, dilakukan aja disiplin itu. Gitu. Betul, berarti harus dicek secara berkala ya Pak. Perlu revisi di tiap kalinya, di review juga nih seperti apa pengembangan plannya dan take actionnya seperti apa. Dan itu kan waktunya mungkin setahun sekali kan Raisa, di saat kita membuat bisnis plan kan gitu aja. Oke, baik Pak. Lalu nih Pak, apa yang menjadi perhatian khusus nih Pak agar strategi kita ini solid untuk bisnis kita? Selain tadi ada oriented customer ya Pak, sebagai selain dari customer oriented ini. Ya, jadi kalau saya pikir luangkan waktu yang cukup ya untuk menjalani proses tadi, karena dalam membahas atau mencari informasi mengenai beberapa hal yang tadi sudah saya sampaikan itu kan butuh waktu.
Ya, di waktu tertentu kita perlu melakukannya dengan lebih profesional lagi. Bisa jadi kadang karena informasi itu data itu sangat penting, kita harus melakukan riset, dan melakukan riset itu juga perlu waktu. Ada yang bisa sebulan sampai 3 bulan, ya tergantung jenis riset yang kita lakukan, ya. Berarti kita harus memiliki time frame yang cukup, ya. Time frame yang cukup itu yang harus diperhatikan. Jadi jangan leave it at the last minute, jangan ditinggalkan sampai detik-detik terakhir atau menit-menit terakhir. Kita mau masuki 2023 baru mikirinnya di Desember, itu udah akan sangat-sangat telat gitu ya. Apalagi yang sudah pernah menjalaninya di tahun-tahun sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum melakukannya untuk yang pertama kali, telat-telat ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau sudah kita tahu betapa pentingnya melakukan business planning ini dengan segala langkah-langkah yang dilakukan, alokasikan waktunya yang cukup. Yang cukup tuh berapa lama? 3 bulan lah setidak-tidaknya. Jadi di bulan 9 gitu ya. Di bulan 9 itu bulan September ya berarti ya. Bulan September mulailah proses ini. Sehingga masuk Januari itu kita udah tinggal ngegas gitu ya. Betul. Yang dikhawatirkan kan kalau kita masuk Januari kita nggak punya plan, apa yang mau digas gitu kan. Betul. Seperti itu. Jadi yang faktor terpenting adalah timing itu ya, terlepas dari apa yang harus dilakukan ya. Oke, baik. Atau teman-teman yang mungkin merasa tidak pengen ya Pak diburu-buru atau tidak mau di 3 bulan sebelumnya. Bisa nih teman-teman lakukan secara per bulan sambil dibuat nih ringkasan-ringkasannya dari per bulan setelah direview nih. Jadi saat di akhir bulan atau di bulan Desember, teman-teman bisa buat atau ringkasannya digabungkan dan dipikirkan kembali nih planningnya seperti apa. Jadi lebih menyingkatkan waktu ya Pak, karena lebih mudah nih karena sudah tahu ada ringkasan-ringkasan dari tiap bulannya dan lebih mudah teman-teman untuk dibuat take action-nya. Oke. Benar. Oke, baik Pak. Kita ke pertanyaan dari Kak Zamzam Chelsea ya Pak. Ini agak di luar Oke. dari topik malam hari ini terkait kondisi perekonomian tahun depan nih Pak. Kondisi perekonomian tahun depan yang diprediksi sulit, apakah juga menjadi pertimbangan nih Pak dalam menyusun strategi, selain kita mereview menemukan isu dan opportunity di tahun ini? Ya, terima kasih Zam-Zam Chelsea, pertanyaannya bagus sekali. Ini pertanyaan sebenarnya udah kita bahas beberapa sesi sebelumnya, tapi nggak apa-apa ya, pertanyaan ini masih valid ya dalam konteks strategic planning atau strategic business planning. Mengenai situasi global ya, kalau kita dalam planning itu ada di awal-awal tuh yang kita sebut macro environment ya, bukan makroekonomik saja ya. Kita juga harus membahas atau mendapatkan review atau analisa mengenai macro environment. Jadi apa environment itu? Istilahnya gambaran makro dalam dunia makronya seperti apa ya. Dunia makro itu biasanya membahas soal political, economic yang umum tuh ya, social, technology, apalagi economic sama regulatory kalau saya nggak salah ya. Environment, sorry. Jadi political, environment, social, technology, environment dan regulatory kalau saya nggak salah, PESTER istilah utamanya. Nah itu kita cari, kita lihat. Tapi kan waktu itu kan pertanyaannya, wah saya jadi kayak jurnalis atau mengulik semua informasi mengenai 5 topik yang kan banyak sekali. Nah itu saya bantu pada saat itu, kita bilang bahwa carilah efek-efek yang mempengaruhi 2 hal saja. Apa itu? Yang pertama adalah apa saja yang akan mempengaruhi supply dari produk atau jasa teman-teman sekalian. Apa yang mempengaruhi supply? Oke, bisa jadi dari sisi exchange rate ya. Mungkin isunya soal perang di Ukraina, tapi apa sih kalau kita turunin yang mempengaruhi supply? Bisa jadi
pengaruh exchange rate, bisa jadi mempengaruhi logistik, bisa jadi mempengaruhi bahan baku, bisa apapun itu yang harus ditakar, yang mempengaruhi supply. Lalu yang mempengaruhi demand, ya dari macro environment yang harus kita takar itu, ya Zam-Zam Chelsea, apa yang mempengaruhi poin kedua, demand-nya. Mulai dari mungkin purchasing power, mungkin bisa jadi apa namanya kategori situation yang mungkin mengerucut, apa namanya shrinking itu apa namanya mengecil, atau bisa jadi apa namanya apalagi yang mempengaruhi demand dari konsumen, biaya iklan menjadi lebih mahal, komisi dari apa mungkin yang teman-teman main di marketplace ya, marketplace online bisa minta komisi yang lebih tinggi sehingga mempengaruhi demandnya konsumen karena harganya bisa menjadi lebih tinggi buat konsumen kita, kecuali kalau kita yang mau nelen biayanya si marketplace online ya. Nah, ini hal-hal yang akan mempengaruhi demand. Jadi intinya sederhana saja, lihatlah pester itu tadi, macro environment, ya, dan ditakar mana yang mempengaruhi satu, supply, dan yang kedua, demand dari bisnis Anda sekalian. Gitu. Semoga membantu ya, Zam-Zam Chelsea ya. Oke, semoga bisa membantu ya Kak Zam-Zam Chelsea ini jawaban dari Pak Bas. Oke, baik Pak. Sebentar saya scroll dulu, sepertinya tadi ke bawah lagi. Iya Pak, ada pertanyaan sebentar dari Kak Hergun _81 tadi. Ya komen nih Pak terkait perbedaan statement nih Pak dengan pemerintah untuk next year ya Pak terkait resesi nih. Tapi harusnya juga diberi motivasi. We have to be optimistic dan berdoa nih agar Tuhan memberkati kita. Bagaimana nih Pak? Menurut Bapak di tahun depan nih kita harus be optimis or kita harus terombang-ambing di isu resesi ini? Ya, apa namanya kan dua hal ya, yang namanya isu dunia ya, kalau kita lihat itu kan soal inflasi di satu sisi ya, inflasi harga naik terus, dan di sisi lain adalah soal resesi ya. Dua hal yang kalau kita lihat dari pemain-pemain dunia itu kayak Cina, Amerika itu melihat dua sisi yang dua-duanya dianggap negative impact gitu ya. Inflasi, harga naik akan menyulitkan konsumen. Di satu pihak kalau inflasi itu mau di apa namanya dikoreksi atau diperbaiki sehingga apa namanya bunga bank dinaikkan, uang ditarik ke apa namanya ke central bank ya, itu menjadi resesi ya. Kalau duit ditarik dari pasaran kan tidak ada duitnya untuk menggerakkan ekonomi atau berkurang, berarti itu resesi. Jadi dua pilihan kalau kita lihat dari sisi global tidak menguntungkan ya. Hanya seperti yang juga pemerintah sampaikan, impact-nya terhadap masing-masing negara tentu berbeda-beda ya, berbeda-beda dari struktur ekonomi, dari sisi apa namanya potensi pendapatan negara tersebut, dalam hal juga struktur ekonomi lokalnya masing-masing. Dan kalau kita tahu Indonesia ini yang terbesar adalah consumption ya, consumption dari pasar kita sendiri itu tinggi ya. Kalau kita lihat growth economy itu dari consumption ya. Nah, home consumption di Indonesia ini, alhamdulillah kita solid ya dari sisi ekspor, dari sisi trade balance apa tuh neraca perdagangan. Ya. Dan neraca perdagangan kita masih surplus, alhamdulillah sekali. Sehingga tekanan-tekanan yang dialami oleh banyak negara mungkin tekanannya tidak terlalu besar untuk negara kita, alias perekonomian kita bisa masih bertumbuh relatif lebih baik daripada negara-negara lain ya. Nah, dengan situasi seperti itu ya kita menjadi lebih optimis gitu ya. Pasar kita dalam negeri sendiri cukup besar.
Ya, terus ketergantungan kita terhadap import sudah mulai berkurang, dan barang-barang substitusi pun uh, apa namanya juga sudah lebih banyak, ya. Tapi saya nggak bilang itu menjadi satu faktor yang absolutely kita bisa kontrol sepenuhnya. Masih akan ada dampak-dampak, ya, kalau bahan baku kebanyakan dari Cina akan terhambat, ya kita juga akan sedikit batuk-batuk istilahnya, ya. Tapi overall secara gambaran besarnya, pemerintah, dan saya lihat dari indikator-indikator ekonominya pun, kita masih akan lebih bisa optimis, ya. Makanya kita bisa naruh atau mencanangkan paling tidak berapa? 5%, ya, untuk pertumbuhan ekonomi tahun depan, ya. Mungkin kayak negara tetangga ada yang 7%, tapi ASEAN secara keseluruhan pasarnya oke sih. Pasarnya oke. Jadi itu yang membuat apa namanya saya, dan juga saya rasa kita sebagai orang Indonesia punya optimisme yang cukup tinggi dan harus tinggi gitu, ya. Itu sih saya pikir Hergun 81. Oke, baik. Semoga bisa membantu di jawaban dari Pak Bas ya, Kak Hergun underscore 81. Lalu Pak, dari isu tersebut nih Pak, banyak yang teman-teman business planners jadi bingung nih Pak, apakah kita perlu merubah harga nih Pak di tahun mendatang atau di tahun 2023 ini di tengah isu tersebut? Karena walaupun tetap ya Pak, marketnya market lokal, tapi kita masih bingung nih Pak, apakah harus ada penaikan harga atau kita stabil di harga yang sudah ada? Ya, oke. Menarik sekali, ya, kalau kita bicara soal harga dengan tekanan biaya produksi atau bahan baku yang meningkat, ya. Memang jalan Betul. keluar yang paling mudah itu adalah menaikkan harga, alias kenaikan biaya itu langsung kita oper ke konsumen. Itu yang paling mudah dan yang paling sederhana. Tapi ingat, ya, dalam kita menentukan harga, faktor itu sangat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh competitiveness dari produk atau jasa kita, alias tingkat competitiveness-nya, tingkat kompetisi barang kita di pasaran. Oke, nah kita harus pandai-pandai paling tidak melihat, ya, kenaikan bahan baku kah, kenaikan apa namanya ongkos produksi kah, apa kenaikan biaya produksi atau jasa atau labornya, apa namanya tenaga kerjanya kah, dan dihitung saja berapa besar kontribusi itu terhadap apa namanya terhadap COGS kita atau HPP secara keseluruhan. Ya bisa jadi kenaikannya 2 kali lipat untuk umpamanya listrik, umpamanya saya ambil contoh aja ya, ini belum tentu ini benar, ya. Tapi ternyata kontribusi biaya listrik itu hanya 5% dari total harga HPP kita atau dari total COGS kita. Jadi bukan berarti secara gamblangnya kenaikan harga yang hanya memiliki kontribusi 10% atau bahkan kurang, itu akan memaksa kita untuk menaikkan harga. Bisa jadi pengaruh itu masih bisa kita apa namanya kita redam istilahnya. Kita redam hanya untuk jadi mungkin untuk sementara waktu keuntungan kita atau gross profit kita atau apa namanya keuntungan kotor kita hanya berkurang sedikit gitu, ya. Nah, kalau itu perhitungannya kita jelas, bisa jadi kenaikan harga naik itu tidak dibutuhkan gitu, atau paling tidak bisa kita redam untuk waktu tertentu, ya. Jadi tidak perlu langsung dinaikkan, karena sekali lagi yang namanya menaikkan harga itu nanti kita harus ada pengaruhnya terhadap value yang kita sampaikan kepada mereka. Apakah mereka masih merasa pas, ataukah merasa bahwa harganya sudah di atas dari value yang kita tawarkan. Nah, itu akan menjadi repot kita. Ya, kalau kita belajar value creation kan, kita harus memiliki harga sama dengan nilai yang didapat oleh konsumen atau bahkan harganya kalau bisa di bawahnya, ya. Nah, kalau seandainya harga kita, kalau kita tidak hati-hati harganya sudah istilahnya menyalip
tingkat value atau nilai yang didapat oleh konsumen, kita dianggap mahal, dan kalau kita dianggap mahal, mereka akan menghentikan konsumsinya kita, dan yang lebih celaka, pindah ke lain hati gitu ya. Mereka akan memilih produk yang dianggap harga dan nilainya setara atau bahkan nilainya lebih tinggi dari harganya itu gitu. Oke, baik Pak. Karena tentu ya Pak, harga ini merupakan hal paling rawan ya Pak, yang bisa dijadikan pertimbangan banyak customer untuk produk atau jasa kita. Jadi teman-teman yang masih bingung nih, kita perlukah merubah harga? Jadi semoga jawaban dari Pak Bas hari ini bisa bantu teman-teman ya untuk mempertimbangkan kembali nih, menaikkan harga atau merubah harga atau tetap nih pada harga yang sudah ada. Oke, next ya Pak, kita ke Irwanto and Partners. Pertanyaannya, bagaimana nih Pak strategi terbaik menangani kepentingan klien dalam hal menagih piutang jasa atau barang yang sudah dikirim ke pihak customer tanpa kekerasan dan legal ya Pak? Nah, ini dari siapa ini, Raisa? Dari Irwanto Pak, Irwanto and Partners. Irwanto. Jadi kalau kami ya pengalaman di apa namanya di bisnis sebelumnya itu selalu kalau kita melakukan hubungan apa namanya bisnis, biasanya kita ada perjanjian nih. Kalau apalagi kalau kita ke pihak ketiga, pihak perantara, ya kita biasanya ada kontrak dalam di situ tentunya eh, jelas bahwa ini pembeliannya cash on delivery kah ya, ataukah ada termnya, atau TOP ya, terms of payment, atau seperti apa gitu ya. Nah, itu tergantung Irwanto ya. Jadi apakah itu ada atau tidak ya. Pada umumnya sih biasanya, kalaupun kita contohnya ke pihak ketiga ya, kayak ke distributor kah, atau ke subdistributor kah, atau ke wholesaler, biasanya kita punya perjanjian. Nah, perjanjian itu pun salah satu alat pencegah untuk hal-hal yang demikian nih. Kalau mereka tunda bayar atau gagal bayar namanya, ada konsekuensi yang sudah dibahas itu. Tapi juga biasanya kalau kita berhubungan sama pihak ketiga, kadang-kadang ada uang jaminan gitu ya. Jadi kalau saya dulu waktu saya tanda kutip jualan minuman ringan, distributor-distributor saya sudah ada tuh uang jaminan karena diperhitungkan mereka harus membeli dengan tingkat inventory berapa gitu ya, umpama tingkat inventory 1 bulan jualan kan bisa kita hitung targetnya jualan bulanan berapa, umpamanya 100 juta, berarti dia harus punya jaminan di kita untuk paling tidak 200 juta karena 100 untuk dia beli dijual, 100 untuk dia tanam di inventorinya. Nah, jadi kalau mereka mengorder di atas 200 juta, kita tidak akan layani sebelum mereka menaikkan uang jaminannya. Jadi ini cara-cara untuk menghindari hal-hal yang nanti sudah baru terjadi, baru kita pikirkan gitu ya. Jadi mungkin Irwanto review kembali ya kontraknya, review kembali terms of payment-nya, review kembali kalau memang ada uang jaminan yang harus dilakukan sebelum kita melakukan bisnis dengan rekan bisnis kita itu, apapun bentuknya. Ya. Oke, baik. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Bas ya, Kak Irwanto. Lalu Pak, tadi ada komen nih Pak dari inspirasi_wanita 2000. Tadi kan kita sudah membahas ya Pak, seberapa solid strategis untuk 2023. Apakah pada bidang jasa nih, kita bisa menggunakan hal yang sama dengan yang sudah kita bicarakan nih Pak, terkait seberapa solid strategi 2023? Karena mungkin bisa jadi ya Pak, ada perbedaan nih antara bidang yang produk dengan jasa. Boleh dibantu nih Pak? Jadi, sorry saya tidak terlalu jelas, maksudnya gimana, Raisa? Untuk, kan tadi kita sudah membahas ya Pak, terkait seberapa solid strategis 2023. Kita sudah membahas action plan-nya, lalu kita sudah membahas indikator-indikatornya. Apakah
pembahasan tadi ini akan bisa berlaku juga pada bidang jasa dan tidak hanya di bidang yang lebih banyak di produk ya. Oke, oke. Jadi apapun ya bentuk atau penawaran bisnis teman-teman sekalian, mau itu produk atau jasa atau produk dan jasa sekalipun itu berlaku ya. Jadi designing strategi, ya, designing plan, designing program itu berlaku untuk dua uh, produk dan atau jasa ya. Jadi clear lah itu. Oke, baik, Pak. Lalu, Pak, sebelum kita tutup ya, sudah 8.40 nih, teman-teman. Kita jadi, sebelum kita tutup, bagaimana nih, Pak, dampak dan apa saja manfaat dari kita, dari strategi yang solid ini untuk bisnis kita? Ya, dampaknya apa ya? Apa namanya? Saya minta teman-teman review kembali ya bagi teman-teman khususnya yang sudah mulai belajar membuat bisnis plan ya. Kalaupun itu baru hanya untuk setahun, itu adalah satu pencapaian yang luar biasa. Jadi Anda harus baik terhadap diri Anda sendiri juga bahwa itu pencapaian yang luar biasa. Nah, catatan saya buat teman-teman adalah bagi yang sudah mencapai titik itu, pastikan ada yang namanya checklist itu. Salah satu checklist itu adalah checklist seberapa solid sih bisnis kita, strategi kita ke depan. Ya lakukanlah ini, disiplin tadi. Karena kalau kita buat disiplin tadi, dan kalau kita akhirnya punya plan yang solid ya, strategi yang solid, program solid, itu nanti enak gitu loh jalaninnya. Semuanya udah terang benderang gitu, tinggal kita kalau melakukan evaluasi, kita melakukan review itu jelas sudah. Tinggal kita lihat-lihat lagi, oh kita tuh kemarin udah kita pikirkan strateginya seperti ini, plannya seperti ini, program seperti ini, tiap bulan bisa kita review. Enak. Jadi manfaat yang ditanyakan Raisa jelas sekali. Menjadi nyaman kita jalanin bisnis kita. Semuanya sudah terencana, semuanya sudah terpikirkan. Kalaupun ada perubahan-perubahan, yang mana biasanya perubahan-perubahan itu tidak terlalu besar, itu untuk refinement-nya atau penyempurnaannya tidak butuh usaha yang luar biasa. Misalnya tinggal diklik sana, klik sini aja. Itu manfaat pasti ya, yang saya bisa bilang ke teman-teman. Karena berdasarkan pengalaman saya seperti itu. Ya, kita punya solid strategi, solid plan, solid program. Kalau ada sesuatu, ngiliknya tidak terlalu pusing kita. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak punya, wah udah. Itu pusingnya menjadi tidak hanya 7 keliling, tapi berkeliling-keliling ya nanti akhirnya. Dan akhirnya tidak bisa menemukan formula sebagai obatnya itu gitu ya. Jadi manfaatnya jelas ya. Kita punya strategi yang solid, planning solid, programming solid, reviewnya akan lebih mudah, ngiliknya juga akan lebih mudah. Itu Raisa. Betul. Oke, tentunya pasti membangun plannya lagi lebih mudah lagi ya Pak, karena kita sudah punya nih ringkasan-ringkasannya. Jadi teman-teman tinggal gabungkan, buatkan plannya lagi dan lebih mudah nih untuk eksekusinya. Oke Pak, sebelum kita tutup sesi bisnis Q&A hari ini, mungkin nih Pak ada nasihat-nasihat teman-teman nih untuk teman-teman yang belum mensolidkan strategi atau merasa strateginya belum solid nih. Bagaimana nih Pak? Silakan. Ya, saya pikir ini waktu yang tepat ya, Raisa ya, buat teman-teman yang merasa solidnya masih ngambang, strateginya belum solid atau strateginya masih ngambang. Ya, ya itu tadi. Mungkin catatan-catatan saya itu akan moga-moga sangat membantu ya. Cepat aja checklist ini kan kita lihat, review lagi ya, planning sudah kita buat. Nanti kita lihat dengan tadi checklist what works, what doesn't work, apa isu dan opportunity-nya, terus kita lihat ke depannya strateginya ini sudah ada plan-nya belum, lalu sudah ada programnya belum. Nah, lakukan itu dengan cepat ya, masih ada beberapa hari di bulan Desember ini, dan kalau itu disempurnakan, insya Allah moga-moga saya doakan, kami dari bisnis.id mendoakan bisnis Anda akan bisa terbang ya
bisa terbang dan lepas landas Amin. dengan lebih cepat. Oke, baik. Teman-teman, walaupun masih kita tinggal menghitung hari lagi ya Pak, tinggal 5 hari lagi nih. Walaupun ngebut, tapi teman-teman harus tetap nih yang masih merasa ngambang strategisnya masih bisa dibenarkan nih sebelum kita ketemu tanggal 1 Januari 2023. Walaupun ngebut, teman-teman masih bisa yuk diperbaiki, dimulai kembali. Nah, bagi teman-teman yang merasa masih kurang pembelajaran hari ini, masih bisa dicek-cek juga nih dari bisnis Q&A kita sebelumnya, karena kita sudah sediakan rekamannya di IGTV-nya bisnis.id. Oke, sampailah kita di penghujung sesi kegiatan bisnis Q&A malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Bas sudah meluangkan waktunya ya kepada saya juga teman-teman business planners nih untuk sharing malam hari ini. Terima kasih banyak juga business planners yang sudah join di bisnis Q&A hari ini. Dan jangan sampai ketinggalan nih teman-teman. Untuk business planners yang ingin cek kesehatan bisnisnya bisa ikut di kegiatan special sessionnya bisnis.id nih. Kita adakan spesial buat teman-teman business planners dan akan didampingi oleh Pak Budi Isman. Jadi teman-teman yang merasa bisnisnya belum dicek di kesehatannya atau merasa masih kurang, belum di-check up nih keadaan bisnisnya, bisa ikut di kegiatan free session kita nih di tanggal 29 Desember 2022 di jam 19.30 sampai jam 9 di via Zoom ya teman-teman. Untuk special session ini kita adakan malam bersama Pak Budi, tapi teman-teman diadakan acaranya ini secara gratis ya. Jadi teman-teman bisa langsung daftar dengan klik link pada bio Instagramnya bisnis.id di menu pada cek kesehatan bisnis Anda. Untuk slotnya tentu terbatas, jadi teman-teman yang nggak mau ketinggalan langsung daftar hari ini juga, malam hari ini juga kita tungguin. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan karena ini bakal bantu teman-teman untuk cek kesehatan banget. Tentunya nggak cuma badan ya Pak ya perlu dicek, Iya. bisnisnya juga dicek Medical kesehatannya. check up aja Oke, setahun sekali kan. Kalau bisnis check up apa lagi kan gitu. betul, betul, betul. Dan gak Oke. ketinggalan ya, business planners yang ingin belajar lebih detail untuk membangun fundamental bisnis nih. Kita bisa ikut di workshop SBM Advance yang akan diajar langsung oleh Pak Budi Isman, juga Pak Taufan B. Umbara nih. Workshopnya akan diselenggarakan pada 16 sampai 17 Januari. Untuk pendaftaran dan info lebih lanjutnya, teman-teman bisa langsung klik link pada bio Instagramnya bisnis.id atau menghubungi Mbak Amelia Jiliansyah via DM Instagram. Slot pesertanya terbatas, jadi jangan sampai ketinggalan. Oke, terima kasih Oke. banyak Pak Bas sudah Oke, meluangkan sampai waktunya ketemu malam lagi. hari Ini ini. sesi terakhir di Yap, 2022 dan betul. buat teman-teman selamat berlibur, sukses selalu. Kita ketemu lagi insya Allah di 2023. Oke, sampai ketemu. Amin. Oke, selamat malam Pak Bas. Happy holiday nih. You too. Oke, thank you business runners yang sudah join di Business Q&A malam hari ini. Kita ketemu lagi di Business Q&A pada hari Rabu bersama Pak Budi Isman dan juga Business Forum di bulan Januari nanti ya. Oke, jangan sampai ketinggalan juga ada free session atau pembelajaran gratis dan special session di tanggal 29 Desember. Jadi teman-teman, yuk buruan daftar sekarang, jangan sampai ketinggalan ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih semuanya dan selamat malam. Dan